Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Azara dengan NIM 20030404053 dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis. Nah, di sini saya akan memenuhi dari UAS untuk pertemuan 9 sampai 15. Langsung saja saya masuk ke materi 9 sampai 10 di mana di situ akan menjelaskan materi presentasi bisnis. Nah, sebelumnya teman-teman pasti pernah kan menyaksikan atau melihat orang yang melakukan presentasi. Nah, jadi presentasi itu bukan ada di sekolah saja, tapi juga dalam bisnis itu perlunya ada presentasi gunanya untuk menjelaskan hasil dari atau menyebutkan keunggulan dalam bisnis tersebut. Nah, dalam presentasi bisnis itu tentunya nggak harus memakai infobus yang seperti kita ada di sekolah, tapi dia bisa menggunakan produk, terus lalu dijelaskan apa dari keunggulan tersebut. Nah, jadi perlunya presentasi bisnis ini adalah untuk membuat produk tersebut menjadi lebih menarik dan para audiens itu lebih tertarik dengan presentasi tersebut. Nah, tujuan apa sih dari presentasi itu? Nah, tujuannya itu adalah ya tentunya yang pertama untuk menginformasikan ya teman-teman, karena kita harus memberitahu kepada audiens apa itu kegunaannya atau keunggulannya. Terus juga dia bisa menghibur audiens. Nah, terus juga bisa menyentuh rasa para audiens tuh kayak lebih kayak gitu ya kegunaannya gitu. Terus juga yang terakhir tentunya untuk memotivasi para audiens itu supaya untuk bertindak membelinya. Nah, setelah kita mengerti dari presentasi bisnis itu, contohnya itu kayak seperti kita melihat orang yang datang ke rumah menjelaskan produk Oriflame. Nah, itu udah termasuk presentasi bisnis. Terus juga misalnya kita beli laptop nih ke toko komputer. Nah, mereka kan itu menjelaskan produknya. Nah, itu udah sama saja seperti mempresentasikan bisnis mereka tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi 11, di mana materi 11 itu adalah komunikasi interpersonal dan kelompok. Sebelum kita masuk ke komunikasi interpersonal dan kelompok itu, tentunya kita harus mengerti apa itu komunikasi. Komunikasi itu adalah bentuk interaksi percakapan, misalnya kayak kita ketemu sama seseorang terus ngomong, atau misalnya kita chattingan sama teman, itu udah termasuk komunikasi. Terus apa sih komunikasi interpersonal itu? Nah, kalau komunikasi interpersonal itu ialah proses pertukaran informasi atau misalnya ide yang terjadi antara dua orang atau lebih. Jadi kalau misalnya satu orang, apa itu termasuk komunikasi? Tidak. Komunikasi itu misalnya kayak kita melakukan bersama teman kita atau bisa melakukan bersama keluarga. Jadi seperti itulah komunikasi interpersonal itu. Dia tuh kayak pertukaran ide. Dalam keluarga sih yang paling penting, misalnya kita kayak lagi curhat sama orang tua kita, terus kayak kita curhat sama teman. Nah, itu termasuk komunikasi interpersonal. Apa sih dari ciri-ciri komunikasi interpersonal itu? Biasanya dalam komunikasi interpersonal itu dia bisa menggunakan bahasa informal dan formal. Terus juga dia itu biasanya menggunakan media telepon, ponsel, dan bisa juga menggunakan email. Misalnya kita kayak di luar kota sama teman kita tuh kita bisa menggunakan email gitu ya. Terus juga dia tuh harus dilakukan 2 orang atau lebih, nggak apa-apa juga. Dia tuh juga bersifat komunikatif dan terbuka. Jadi komunikasi itu harus lebih terbuka gitu ya. Terus dalam komunikasi itu tentunya kita memiliki fungsi, di mana fungsinya itu yang pertama itu pasti untuk menjalin hubungan sosial, terus bisa untuk pendidikan,
bisa untuk pemecahan masalah. Jadi kalau misalnya kita lagi ada masalah, tentunya nih kalau kita bisa komunikasi dengan yang baik, tentunya bisa masalah tersebut terpecahkan dan mendapatkan solusi yang baik. Nah, dalam kelompok tersebut, tadi kan ada interpersonal dan kelompok. Nah, kalau kelompok tersebut adalah kayak misalnya kita dia tuh kayak sekumpulan orang yang mempunyai tujuan untuk kayak misalnya kita nih sekumpulan nih, tapi kita memiliki tujuan yang sama. Jadi intinya kelompok itu adalah sekumpulan orang yang dimana dia tuh kayak menggapai suatu tujuan tersebut tuh bisa dicapai bersama-sama. Nah, itu dia apa itu kelompok itu ya teman-teman. Nah, di dalam kelompok tersebut pun dia memiliki dua, dimana yang pertama itu ada kelompok primer, yang kedua ada sekunder. Apa sih kelompok primer itu? Nah, kelompok primer itu dia itu misalnya bersifat lebih meluas, terus juga lebih dalam. Kalau misalnya sekunder, dia itu bersifat dangkal dan terbatas. Nah, jadi dari sini kita bisa lebih memahami teman-teman. Setelah kita memahami, kita langsung saja masuk ke materi 12, di mana di materi 12 ini ada negosiasi bisnis. Sebelumnya pasti pernah dengar kan apa itu negosiasi? Kayak misalnya kita dalam jual beli aja itu pasti ada negosiasinya gitu kan. Apalagi ibu-ibu nih pasti suka negosiasi. Nah, dalam bisnis tersebut pun juga memiliki negosiasi bisnis, di mana negosiasi bisnis itu adalah keadaan di mana dua atau beberapa pihak saling mempengaruhi antar atau kayak misalnya kita bertransaksi untuk kepentingan pihaknya dalam menjalankan bisnis. Jadi tujuan negosiasi bisnis itu apa? Tentunya pasti ada tujuannya. Dia tuh kayak membuat misalnya kita dalam perusahaan nih, kita bekerja sama dengan perusahaan lain, tentunya kita tuh saling menguntungkan, karena dalam collab antara perusahaan ini dengan perusahaan ini, kalau misalnya dia bisa mendapatkan solusi yang terbaik, jadi gunanya tuh intinya supaya tidak perusahaan tersebut saling merugi. Jadi gunanya negosiasi itu untuk kayak saling menguntungkan intinya teman-teman. Contohnya itu kayak kerjasama antara satu perusahaan dengan perusahaan lain untuk meningkatkan pasar tersebut agar nilai penjualannya itu yang baik gitu. Itulah intinya teman-teman. Terus langsung saja kita masuk ke materi pertemuan 13, di mana di pertemuan 13 ini ada etika dalam komunikasi bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari aja kita harus punya etika, apalagi dalam berbisnis. Jadi kalau misalnya kita dalam berbisnis itu nggak ada etika, tentunya bisnis itu akan hancur kalau misalnya tidak ada etika. Jadi sebelum kita masuk ke materi ini, kita harus tahu etika itu apa. Dalam bahasa Yunani atau yang disebut dengan ethos, dia itu mengandung arti yang cukup luas, yaitu kayak adat, kebiasaan, akhlak, lebih ke akhlak, terus watak, sikap, dan cara kita berpikir. Nah, kalau misalnya kita dalam menjalankan bisnis ini, kalau kita tidak ada etika, tentunya bisnis itu akan hancur. Karena kalau misalnya nggak punya etika ini teman-teman, kita bisa membuat orang salah paham atau orang lain bisa salah paham dengan kita. Apa sih yang mempengaruhi dari dalam etika itu? Dia tuh ada faktor internal, terus ada faktor eksternal. Dimana faktor internal itu dia tuh berada dalam diri sendiri. Contohnya tuh kayak sikap kita, watak kita, tabiat sama sifat itu berbeda ya teman-teman. Kalau tabiat itu emang udah pembawaan dari hati, sedangkan sikap masih bisa diubah. Terus yang kedua
kedua ada faktor eksternal, dimana faktor eksternal itu biasanya dari luar diri kita. Misalnya tuh kayak contohnya dari lingkungan. Jadi kalau misalnya lingkungan kita baik, ya mungkin kita bisa terbawa jadi yang baik juga. Tapi kalau misalnya lingkungan kita udah buruk, itu pasti kita bisa keikutan. Nah makanya kalau misalnya dalam berteman itu, carilah teman yang baik supaya lingkungan kita itu pun juga baik nantinya. Itu mempengaruhi lah teman-teman etika tuh. Makanya kalau kita punya etika yang buruk, pasti bisa lingkungan sekitar yang disalahkan. Terus juga etika bisnis itu adalah sistem nilai dari prinsip dasar dan filosofi perusahaan sebagai acuan untuk berhubungan dengan lingkungan internal dan eksternal. Nah, dalam etika kerja itu adalah sistem nilai yang dianut secara per orang yang termasuk etika hubungan antar karyawan dan perusahaan. Apa sih manfaat dari etika bisnis itu? Nah, manfaatnya ada, dimana dengan memiliki sebuah etika, tentunya kita akan merasa lebih dihargai. Jadi kalau misalnya kita nggak punya etika, kita pasti nggak dihargai oleh orang lain atau masyarakat. Tapi kalau kita memiliki etika, tentunya kita bisa dihargai oleh orang banyak. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi 14-15, di mana materi ini adalah teknologi digital dalam komunikasi. Dalam komunikasi itu tentunya pasti harus ada teknologi digital. Nah, apa sih situs di jaring sosialnya itu? Dia tuh ada bisa sebagai Instagram, Twitter, Facebook, dan blogger. Jadi, teknologi digital dalam komunikasi itu adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputer. Terus dia yang dapat terbaca oleh komputer. Jadi dia tuh bisa menggunakan komputer, udah nggak pakai tenaga manusia lagi. Apa sih manfaat dari mempelajari penggunaan teknologi itu? Yaitu adalah satu, untuk mengenal definisi teknologi informasi. Yang kedua, untuk mengerti fungsi teknologi tersebut. Yang ketiga, bisa mengenal alasan penggunaan teknologi tersebut. Terus juga yang terakhir, bisa mengerti penggunaan teknologi informasi tersebut. Nah, dalam teknologi digital itu pun tersendiri, dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya itu yang pertama, data yang terkirim itu dalam satu tempat ke tempat lain tidak akan terpengaruh oleh cuaca. Nah, kalau misalnya cuaca buruk, dia itu tetap bisa terkirim karena dia itu dalam bentuk sinyal. Yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat dipakai. Yang ketiga, biaya perawatannya tuh biasanya lebih rendah, terus lebih praktis dan lebih stabil. Nah, di sini setelah ada kelebihan dan ada juga kekurangannya. Kekurangannya itu yang pertama adalah kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital. Terus yang kedua, bisa kemungkinan terjadinya pencurian data, pencurian nomor rekening, terus bisa kena hack oleh orang hacker, terus bisa juga membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya. Nah, setelah kita mengerti dari pertemuan 9-15, intinya komunikasi yang baik itu adalah komunikasi di mana antara dua pihak tersebut saling memahami dan memiliki etika yang baik. Apabila kita tidak memiliki etika yang baik, maka dalam komunikasi bisnis tersebut akan tidak bagus atau membuat komunikasi tersebut terhalang. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.